Saya rindu kita malam hari ini itu sungguh-sungguh ya merenungkan ya seberapa kita mengiringi Yesus di dalam kehidupan kita ya. Jadi ada satu perjalanan, saudara. Ya, Rasul Petrus menyebutnya sebagai jejak. Ya, jejak anak Allah di hidupku. Jadi ada jejak anak Allah di hidup kita. Setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis, saudara akan bersama-sama dengan saya, ya, sepanjang tahun ini, ya, di dalam tema besar rancangan damai sejahtera Allah. Nah, kita harus mengerti kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, itu sangat penting, saudara, ya. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, karena ya, dunia ini apa, saudara? Fana. Hampa, fana. Ya, dunia ini fana, hampa. Ini akan lenyap. Ya, Pak Daniel tadi ikut nyanyi ya. Dunia ini fana, hampa, tiada bermakna. Ya, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya, rumput duri semak bulus. Baru 2, 3, ya tergantung kita. Mungkin 4 hari yang lalu, seminggu yang lalu, ada selebrasi. Tapi tergantung kita, tergantung apa sirkumstansi hidup yang kita ada di dalamnya. Tetapi mungkin udah besok, sudah ketemu lagi yang namanya duri. Ya, mungkin baru 2 hari akan datang, mungkin minggu depan, mungkin ada sesuatu bulan depan yang berupa duri. Jadi daging itu memberi kita, saudara, satu apa ya? Satu keadaan yang menggambarkan dunia ini itu hampa, fana, ya, tak bermakna, gitu ya. Sampai dikatakan yang elok pun semu, gitu, ya. Setiap kebenaran-kebenaran ini tuh harus sanggup memerdekakan kita. Kalau itu tidak sanggup memerdekakan kita, tidak mungkin damai sejahtera itu menjadi bagian, ya, yang kita bisa nikmati dalam hidup ini. Ya, sekali lagi, saudara, damai sejahtera itu bukan the absence of evil, ketidakhadiran kejahatan atau masalah, ya, tapi the presence of God, tapi kehadiran Allah. Ya, nah ini kita yang menjadi jurumudi, kita yang menjadi decision maker, kita yang menjadi yang mengambil keputusan, ya, jalan mana yang kita harus pilih, jalan mana yang kita harus tempuh, kita yang menentukan. Ini seolah-olah, saudara, ya, kalau saudara dengar, ini seolah-olah sebuah narasi kehidupan biasa, gitu, ya, seolah-olah seperti nyanyiannya Pak Tadus tuh, ya, ya, bahwa dunia ini, ya, seperti itulah, ya, saya lupa liriknya, ya, seolah-olah berupa narasi kehidupan. Tapi Bapak Ibu mengertikah bahwa ini sungguh-sungguh kebenaran yang memerdekakan? Saya ingin, saya rindu, saya berdoa supaya kita itu menangkap kebenaran ini, ya, dan benar-benar menjadikannya menjadi soko guru, ya, istilah di dalam Rasul Yohanes, saudara, ya, dalam kitab Wahyu itu menarik. Nah, kemarin kita bicara mengenai rumah, jadi Roh Kudus menaruh dalam hati saya, ingat, ya, soko guru, ya. Jadi Rasul Yohanes menyebut istilah ini di dalam pewahyuan, ya, dari Allah kepada Yesus yang dinyatakan kepada dirinya, dikatakan barang siapa menang akan kujadikan soko guru dalam rumah Allahku. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebut pilar, saudara.
the pillars in my father house. Oh, saudara ya, memang semakin menuju ke zaman akhir, saudara ya, semakin kita memang harus menikmati the power, ya, kekuatan daripada kebenaran itu. Karena kenapa, saudara? Kekuatan kekuasaan, ya, penguasa angkasa itu juga semakin besar, saudara. Semakin besar, sehingga kita harus untuk tidak larut dan terseret di dalamnya, kita harus semakin mengambil bagian dalam apa? Dalam setiap kebenaran, ya, setiap kebenaran. Karena kebenaran ini sudah ditinggalkan bagi kamu, katanya, bagi kamu. Makanya Yesus berani berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ini kenapa? Sudah saya tinggalkan. Artinya memang kita harus mengambil bagian, ya, di dalamnya supaya kita dapat apa? Dapat menikmati kemerdekaan, ya. Ya, kalau kebenaran ini sungguh-sungguh bisa memerdekakan kita. Hampir saya tidak bisa berkata begitu, saudara. Seluruh nih, saudara. Seluruh perjalanan atau petualangan saya dan saudara mengiring Yesus itu ada di dalam rahasia kebenaran ini. Ya, ada dalam rahasia kebenaran ini. Ya, jadi sejak akhir tahun lalu, ya, Roh Kudus menaruh dalam hati saya bahwa ini harus jadi tema tahun depan nih, rancangan damai sejahtera Allah. Ya, di dalamnya itu memang termuat, ya, seluruh rahasia, ya, rahasia, ya, saudara ya. Kita harus memaknainya dengan apa? Dengan hidup, ya, dengan sesuatu yang hidup, benar-benar hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 2 minggu, ya, sudah 2 minggu kita bahas ini. Jadi saya kira ada cukup fondasi, ya, ada cukup fondasi untuk kita lanjut ke bagian-bagian yang lebih dalam, ya. Nah, saya akan rangkum dalam satu bagian ini, teman-teman, ya. Bisa kelihatan, ya. Oke. Kita sudah bicara mengenai konsep damai sejahtera, ya. Bahwa rancangan damai sejahtera Allah itu, ya, adalah apa, saudara? Rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan, ya, tapi hari depan yang penuh harapan. Nah, itu, ya. Jadi Allah merancang sekalipun manusia itu akibat dia memilih, ya, buah, ya, terlarang yang mengakibatkan jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah memasang 2 kerub, di mana artinya apa? Tidak boleh lagi orang yang jatuh dalam dosa kembali ke dalam tempat kudus. Pasang kerub, ya. Jadi dan dosa ini menjalar ke seluruh, ya, ke seluruh manusia, gitu. Nah, ada yang menarik, saudara, ya. Hukum Allah itu diturunkan, ya, supaya apa katanya? Supaya nyata bahwa dosa itu ada. Wah, itu menarik, ya, itu, ya. Ya, supaya nyata bahwa dosa itu. Jadi sampai dikatakan begini, Taurat itu pengantar. Nah, saudara, Taurat, perintah-perintah Allah itu dia bilang pengantar, saudara. Dibaca Alkitabmu, ya, pengantar. Tuh. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa dosa itu ada. Kalau saudara baca Roma pasal 7, itu dikatakan, ketika perintah itu tak ada, dosa itu tidak hidup. Wah, menarik dicerna itu.
Gitu. Jadi kan kita kan bisa membayangkan ya, Taurat dengan Yesus gitu ya. Kenapa tidak langsung Yesus yang hadir? Saudara. Wah, jawaban satu-satunya apa, saudara? Taurat itu hadir supaya nyata bahwa dosa itu ada. Karena manusia tidak tahu dosa itu ada. Menjalar. Ya, karena dia hanya menjalar. Dia hanya jadi objek, kan? Taurat itu ada supaya nyata-nyata bahwa dosa itu ada. Nah, ya, supaya nyata-nyata. Karena apa? Dari sana, di dalam kesabarannya, ketika Allah membiarkan dosa itu menjalar, saudara. Ya, dan ketika Kristus itu hadir, ya, dan tidak memperhitungkan semua pelanggaran dari atau semua akibat dari dosa itu, maka nyatalah keadilannya dia. Wah, dikatakan begitu. Wah, itu kebenaran yang luar biasa di situ. Jadi ada, kalau saudara bisa lihat itu rancangan loh, itu rancangan. Jadi makna rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera yang pertama ini, kita hanya bisa benar-benar menangkap begitu besar, begitu besar kasih pengorbananmu Tuhan. Itu kita bisa nangkap itu tuh kalau kita bisa flashback gitu ya, menarik cerita tuh ya sejak Eden sampai Kalvari. Bagaimana di Eden ya dosa itu hadir begitu ya, dan kemudian diusir keluar ya. Kemudian dipasang kerub yang sama itu hadir di tempat Maha Kudus Allah, yaitu keempat makhluk di surga. Ya, itu satu keadaan yang sama, tidak boleh. Dan ketidakbolehan ini, saudara, itu dosa ini menjalar. Ya, di dalam kesabarannya. Tapi kan manusia nggak tahu tuh. Emang gue dosa? Roma pasal 3 katakan tidak ada, mereka menyeleweng. Tidak ada seorang pun berbuat baik. Mereka tidak ada yang mencari damai. Mereka tidak takut Allah. Itu keadaannya. Nah, perintah itu hadir, ya. Taurat itu hadir untuk menyatakan dosa itu sungguh-sungguh ada, gitu. Di dalam masa kesabarannya. Nah, Kristus hadir, Kristus datang ke dalam daging yang mana nih? Daging yang tidak cari damai, daging yang tidak takut, tidak hormat kepada Allah, gitu. Karena manusia tidak sanggup. Manusia tidak punya kekuatan untuk keluar dari situ. Pasti saudara dan saya di sini ada yang punya masa-masa kelam seperti itu. Rasanya, aduh susah keluar ya dari situ. Iya, nggak usah. Engkau tidak sendiri. Itu situasi yang sejak dulu, ya. Tetapi hari ini itu ada jalan keluar, ya, di dalam Kristus. Itu adalah rancangan damai sejahtera yang pertama dari Allah di situ, ya. Di mana apa, saudara? Allah, ya, mendamaikan dirinya dengan dunia, gitu, ya. Jadi damai sejahtera yang pertama itu adalah Allah mendamaikan dirinya dengan dunia, ya. Kita dapat menikmati damai sejahtera itu sebab pendamaian Allah dengan dunia ini di dalam Kristus. Nah, saudara, mungkin ya, saya kasih satu contoh lagi ya. Don't take it for granted. Jangan saudara dan saya itu menganggapnya itu memang sudah demikian, gitu. Nilainya tidak akan tinggi, apalagi mulia. Saudara tidak akan ngerti yang namanya darah Kristus yang mahal tuh, kalau nggak ngerti cerita ini. Ada keadaan di mana orang itu benar-benar terjerat di dalam kegelapan. Ya, bagi para misionaris, saudara, itu mereka memahami cerita ini.
begitu terbelenggunya orang di dalam keadaan itu, sehingga tidak mampu keluar dari situ. Apakah itu di dusun jauh di sana, atau di tengah metropolitan yang dekat di sini, sama saja. Penguasanya itu sama. Pernah saudara melarang, ya, atau menasihati lah ya, menasihati teman dekat atau keluarga, mungkin orang tua atau anak, untuk tidak melakukan sesuatu yang jahat. Pernah? Terus saudara geleng-geleng kepala. Sudah berkali-kali. Sampai keluar kata-kata, kamu ini keturunan apa sih? Gitu misalnya gitu. Begitu keadaan itu mencekam. Kenapa? Terbelenggu. Mungkin ada nih di antara kita, ya, yang masih menyimpan atau sedang, ya, ada di dalam keadaan gitu. Saya ingin ini pergi dari diriku, tapi kok susah ya. Itu. Keadaan-keadaan itu adalah sisa-sisa, saudara. Sisa-sisa. Saya katakan sisa, kenapa, saudara? Karena sebenarnya saudara sudah beres, tapi masih ada ampasnya. Nah, itu tabiat tuh yang sisa. Gitu. Itu tabiat yang sisa. Tapi sesungguhnya tahu nggak? Ya, dulu, ya itu Paulus bilang gitu. Dahulu kamu juga terhitung di antara mereka. Bagus juga. Untuk menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita, membawa kita kepada apa? Karena ini, saudara, ngerti nggak, saudara? Apa sih akibat langsung yang kita rasakan dengan mengerti damai sejahtera? Karena pendamaian Allah dengan dirinya kepada dunia ini. Apa akibat langsung? Akibatnya apa, saudara? Atau yang kita rasakan apa? Kita itu akan melimpah dengan syukur. Nah, yang tadi lagunya tadi kan, ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. Itu yang akan keluar dari hatimu. Kau akan sungguh-sungguh bersyukur. Gitu. Sampai itu bisa menjadi batu pijakan gitu ya, stepping stone, batu loncatan juga bisa. Sampai saudara bilang, meski nyata lagi, gitu, ku dustai, meski nyata lagi, ku bohongi, gitu. Itu, ya, saya ambil penggalan-penggalan yang bisa membawa kita itu mengambil nilai-nilai, ya, yang tinggi, nilai-nilai tinggi, nilai yang mulia di area-area itu. Ini sangat dalam menurut saya, ya. Roh Kudus bicara ini sangat dalam. Ini sudah bicara mengenai perjalanan kita mengiring, gitu, ya, mengiring. Saudara tahu nggak? Mungkin kita baru merayakan Sabat kemarin, gitu ya. Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin hari ini juga sudah ada persekutuan, gitu ya. Atau ada acara-acara rohani. Saudara tahu nggak? Itu adalah korporat. Saudara datang di situ bersama-sama, berdoa dengan hikmat, ya, memuji, menyembah Tuhan. Tapi itu bukan saudara yang sesungguhnya. Saudara yang sesungguhnya adalah ketika saudara sendiri dengan Tuhan. Tidak dengan jemaat yang lain. Tidak dengan hal-hal yang lain yang berbau rohani itu. Tapi saudara sungguh-sungguh sendiri dengan Tuhan. Itulah saudara yang sesungguhnya. Ya, doa saudara. Nah, ini ya, saudara. Bukan ketika saudara bersama-sama dengan orang lain di gereja, di persekutuan, mungkin doa bersama keluarga, 2 orang, mungkin dengan kakak, mungkin dengan adik, mungkin dengan pasangan, bukan. Doa yang sesungguhnya adalah ketika hanya engkau. Itulah doa, itulah engkau yang sesungguhnya. Ketika engkau berseru kepada Allah dengan Dia saja. Perenungan-perenungan seperti ini, saudara, ya, ini hadir ketika kita berkata mengiringi Yesus dari dekat. Kita kadang larut di dalam, ya, di dalam apa, saudara? Di dalam, ya, rutinitas. Kita kadang larut di dalam settingan. Saya ulang, ya, di dalam settingan itu pasti saudara lebih mengerti.
Gitu. Settingan gereja, settingan hari-harian, settingan Zoom seperti ini gitu. Tetapi kita sesungguhnya itu adalah ketika kita sendiri saja. What are you doing with God? Apa yang saudara lakukan tuh dengan Tuhan? Gitu. Itu tuh yang sesungguhnya. Seberapa saudara kuat untuk tidak khawatir, untuk tidak takut, itu ketika saudara itu sendiri. Tidak ketika saudara sedang dikuatkan oleh orang lain. Tidak ketika, apalagi bersama-sama dengan orang lain. Tidak ketika saudara sedang mendengar puji-pujian yang membakar tuh roh saudara untuk bangkit. Apalagi di gereja, saudara tidak akan kuat, ya hampir-hampir ya. Banyak keadaan di tengah-tengah suasana persekutuan atau ibadah gereja itu yang tidak akan membuat saudara fall down atau jatuh. Seharusnya tidak. Tapi what happened? Apa yang terjadi ketika kamu sendiri? Dan deal gitu ya dengan apa? Dengan hal-hal kehidupanmu sehari-hari itu. Ya. Itulah kita yang sesungguhnya. Nah, saudara, ya. Kebenaran mengenai rancangan damai sejahtera ini memainkan peta peran yang kuat, yang utama, ya, di dalam perjalanan seorang anak Allah mengiringi Yesus. Ketika kita mengerti bahwa, ya, Allah mendamaikan dirinya, ya, dengan dunia. Dari belenggu, ya, dari belenggu dunia ini, ya, orang bisa dilepaskan, gitu ya. Maka saudara dan saya akan merasa dan akan bangkit ucapan syukur yang sangat besar. Dan itu orang kalau tidak memiliki dasar itu, saudara. Waktu kita bahas rumah Tuhan kemarin ya, bangun rumah Tuhan, itu mudah sekali untuk dia, saudara ya, untuk terseret di dalam berbagai macam pencobaan dunia ini. Kalau tidak punya itu, saudara, sangat mudah untuk goncang, gitu. Sangat mudah untuk kemudian menguap damai sejahtera itu dari dalam batinnya. Gitu. Kalau tidak punya dasar itu, saudara. Pengalaman, ya saudara, ya, pengalaman, ya, menikmati damai sejahtera ini, kalau nggak punya itu, wah, dia nggak punya, saudara ya, nggak punya dimensi bagaimana kayanya di dalam memuji dan menyembah Allah itu. Nggak bisa tuh punya tuh, saudara. Ya, hanya ketika saudara ya benar-benar memiliki ya pengalaman perjumpaan di mana damai sejahtera Kristus itu hadir dalam dirimu, ya, maka saudara akan dapat menikmati yang namanya memuji dan menyembah Tuhan itu sendiri. Engkau secara persona, pribadi yang unik, yang dipilih dan ditentukan sebelum dunia diciptakan. Di situ kita harus benar-benar, ya, saya mencoba berbagai hal, saudara ya, supaya benar-benar ini sampai kepada kita, ya. Dan saya ketemu orang-orang yang begitu. Ini yang disebut, saudara ya, militan dalam Kristus. Gitu, ya. Wah, membara ya di dalam pengenalan akan Kristus. Kenapa? Karena memiliki riwayat, memiliki pengalaman jumpa. Itu. Nah, pengalaman jumpa ini pasti menjadi kuat sekali kalau apa? Kalau sampai dia mengerti gitu. Utang kehidupan, utang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. Saudara merasa berutang nggak kehidupan? Nggak banyak. Mohon maaf, nggak banyak orang yang rasa begitu. Banyak orang yang pikir take it for granted. Saudara. Ini memang sudah I deserve it.
aku memang ini udah untuk saya gitu. Beneran. Kalau begitu saudara bisa bayangkan gitu. Jadi seperti ibu-ibu yang ya, memang ibu-ibu yang sering ke pasar saudara ya, yang bisa seenaknya, "Bang, 2.000 aja." Waduh, itu sampai hati abang itu nggak jawab karena sakit sekali Bu, sampai ke dalam hati. Ya. Wah, yang mungkin dia belinya saudara ya, harga pokoknya aja 5.000. Tiba-tiba ibu itu bilang, 5.000 aja ya Bang. Nggak dia jawab. Ya, saking, nah, saudara ya, bayangkan nggak? Kalau kita seperti itu, ya, itu kita larut jauh saudara ya. Tidak bisa mengambil nilai. Nah, saudara jangan pikir ya, ada langkah-langkah berikutnya di dalam ya, di dalam proses kita mengiring Tuhan. Kalau ini itu tidak kuat. Ya. Saya senang berlama-lama di sini supaya saudara bisa mengerti yang membangun rumah Tuhan di atas batu karang itu seperti apa. Supaya apa? Supaya apa? Ada yang ingat kemarin supaya apa? Membangun rumah di atas batu itu, batu karang itu supaya apa? Kata-kata yang saya selalu lupa kemarin. Supaya tidak hanyut. Ya, betul saudara. Supaya tidak hanyut. Itu keadaannya memang ada di tengah samudra. Di tengah keadaan yang ya penuh dengan gelombang air yang dapat menghanyutkan. Jadi memang keadaannya begitu. Dan itu the real situation, ya, situasi real di mana kita ada hari ini. Gitu, ya. Keadaan dunia hari ini adalah, saya nggak mau melampaui lagu itu ya, fana, hampa, ya. Tetapi tadi Pak Daniel nambahin kan, memang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dan satu hari nanti, yaitu hari Tuhan, itu akan hancur. Itu keniscayaan untuk dunia di mana kita ada. Dan sedang menuju kepada situasi itu. Saya sudah jelaskan kemarin, tidak berarti secara kasat mata kita melihat segala sesuatu itu kemudian semakin kering, kemarau, begitu ya. Enggak. Tidak demikian saudara. Karena Rasul Yohanes sudah menuliskannya di kitab Wahyu. Itu bahkan menjadi kota besar. Itu yang disebut Babel besar. Jadi bahkan semakin apa? Gemerlapan. Itu benar begitu. Ya. Jadi kalau saudara melihat post millennium ini, ya semakin canggih, yes, itu akan menjadi kota besar. Gitu. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan dunia lenyap? Dengan keinginannya. Orang semakin larut, pakai kata larut di dalamnya. Terjerat di dalamnya. Dan saudara, dan apa? Terbawa. Seirama dengan dunia itu. Ya, makanya saudara ketika saudara mengiring Yesus, itu ya, mengiring Yesus, Paulus mengingatkan, janganlah serupa dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saya jadi ingat nih, saudara. Apakah dunia, ya, saudara ya, pasti saudara ada yang saudara. Apakah dunia suka dengan kekayaan? Apakah dunia suka dengan kekayaan? Suka ya. Kalau saudara suka, saudara serupa dengan dunia. Apakah dunia suka kesembuhan? Mulai bingung jawabnya. Ya, sangat suka. Kalau saudara suka, saudara serupa dengan dunia. Apakah dunia, benar, saya ini malam hari ini baru saya, apakah dunia suka mujizat? Menginginkan mujizat. Menginginkan mujizat apalagi. Kalau saudara begitu, saudara serupa dengan dunia. Tidak mungkin salah kata-kata itu. Karena kata-kata yang straight, nggak perlu dianalisa. Tapi Alkitab bilang jangan serupa dengan dunia. Apakah dunia suka membalas kejahatan dengan kejahatan?
Tidak. Nah, makanya dunia punya bela diri kan? Iya kan? Dunia punya bela diri karena apa? Yang jahat harus dibalas dengan yang jahat. Alkitab berkata, balaslah kejahatan dengan Kebaikan. jadi kalau dunia punya bela diri, orang Kristen hanya punya cara sangkal diri. Tidak serupa dengan dunia ini. Kalau dunia membalas kejahatan dengan kejahatan pakai bela diri, maka jalan seorang anak Allah tidak bisa bela diri, sangkal diri, balas kejahatan dengan kebaikan. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan ini ya, walau dalam bara mengukir permata, ya, semakin saya nyanyi potongan-potongan begitu, saudara semakin ini kan, ya, terundang untuk meneruskan dengan lirik berikutnya. Tapi itu senandung dalam batin, itu bagus, saudara. Ya. Tapi tahu nggak, saudara? Itu kebenaran-kebenaran itu harus benar-benar memerdekakan engkau dan saya. Bukan ketika bersama-sama dengan orang lain. Bukan ketika di Zoom ini aja nih merdeka. Tapi ketika sendiri dan didekatin oleh si kunyuk si iblis itu, lu langsung jatuh, habis. Nggak punya nilai dong. Itu yang disebut, ya, kalau anak itu memerdekakan engkau, kau sungguh-sungguh merdeka. Artinya kau sendiri, militan gitu. Karena apa? Ya, karena tahu persis bahwa aku ini diangkat dari lumpur dosa. Wah, tak bernilai. Hidupnya kosong. Pakai kata empty life. Rasul Petrus berkata, vain. Vain itu tak punya nilai. Ke dalam terangnya yang ajaib. Masuk ke dalam kerajaan terang. Kristus itulah terang. Punya harapan. Punya harapan. Tidak lagi di dalam belenggu. Nah, saudara, kalau tiap hari merenungkan ini, bisa-bisa saudara bilang, saya besok nggak kuliah dulu, besok nggak kerja dulu. Aku mau merenungkan betapa hebatnya cerita Kalvari ini. I wanted to know more and more and more. Ya, saudara, betul nggak? Ya? Ya, kalau saudara yang bisa nyanyi, saudara bisa benar-benar ekspresikan di dalam lirik-lirik lagu kan. Ya, ada lagu bahasa Inggris berkata, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Aku berikan segala-galanya, segenap hati, segenap jiwa. Yang saya senang di lirik lagu itu adalah have your way in me. Ya, milikilah rancanganmu di dalamku, bukan aku lagi, bukan rancanganku lagi. Saudara, the peace of heaven, damai sejahtera Allah. Ya, saudara catat ya. Ini tiba-tiba datang bahasa Inggris itu juga bahasa Inggris aja, tapi bahasa rohnya the spiritnya itu pasti ada. The peace of heaven itu, saudara, ya, damai sejahtera itu bisa hadir dalam dirimu, kuat menjadi landasan yang kuat. Itu ketika kau benar-benar mengerti. Ku hutang kehidupan. Itu, saudara, ya. Aku hutang hidup kepada Allah. Ya, ya. Itu damai sejahtera. Bagus juga ya Bu Esther, pasti tidak
Tidak kebetulan loh, saudara. Sangat tidak kebetulan. Saya renungkan ini, sebenarnya materinya bukan malam ini, bukan ini untuk lanjutan malam ini loh, saudara ya. Saudara tahu itu kan? Tapi Roh Kudus taruh dalam hati ini harus kembali. Refresh, flashback ulang. Ya. Saudara kalau mau ingat mengenai damai sejahtera, rancangan damai sejahtera Allah, the peace of heaven yang pertama, yang menjadi stepping stone, yang menjadi landasan di dalam hidup saya dan saudara. Ini saudara, saya dan saudara itu hutang kehidupan, hutang kebaikan. Karena Kalvari, ya, karena Via Dolorosa, karena Allah mendamaikan dirinya dengan dunia di dalam Kristus. Amin saudara. Amin ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat beberapa ayat firman Tuhan yang melandasi itu ya, cukup banyak kita sudah bahas itu ya. Tetapi saya rindu saudara melihat secara utuh landscape-nya dulu gitu ya. Nah, setelah saya dan saudara menikmati yang namanya Allah mendamaikan dirinya dengan dunia, dan saudara memberikan diri untuk didamaikan dengan Allah, itu artinya saudara dan saya menjadi seorang anak Allah, maka damai sejahtera yang kedua adalah apa saudara? Damai sejahtera yang kita nikmati sebab penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam Kristus. Penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam Kristus. Ya, Dialah Immanuel. Ya, Dialah yang awal dan Dialah yang akhir. Ya, sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali Dia tidak akan membiarkan engkau. Ya, dan kemudian tidak selesai saudara. Ya, karena memang ya Allah ya mendesain, merancang damai sejahteranya untuk saya dan saudara. Memang Allah memiliki misi dari surga untuk damai di bumi, tapi tidak untuk menetap di bumi. Sama sekali tidak untuk menetap di bumi. Di langit yang pertama dan di bumi yang pertama ini. No, it hurts. Ini sudah tersakiti dunia ini. Tidak bisa lagi, saudara. Ya. Maka Allah membuat langit yang baru dan bumi yang baru. Itu harus jadi paradigma damainya. Ya. Jangan bilang, jangan sampai ya, saudara. Jadi memang ada lirik lagu yang kalau kita tidak punya pengertian yang benar itu waduh, salah saudara. Karena lirik lagu itu bilang begini saudara. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Itu ketika nyanyi lirik lagu itu Pak Tadus jauh puluhan tahun yang lalu, ya mungkin ada 10 tahun yang lalu ya. Itu Roh Kudus itu berbisik. Harus berlalu. Katanya begitu. Memang harus berlalu. Nggak bisa di sini. Ya. Sehebat-hebatnya pesta damai yang kau lihat di bumi ini. Tapi bukan itu. Itu harus berlalu. Jadi bangkit gitu dari ya keterpanaan dengan yang sementara di dunia ini. Gitu. Ya. Kan kadang-kadang kita bilang begini kan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Pengen kan gitu kan? Saudara kalau ganti persekutuan ini janganlah cepat, saudara akan berlalu. Akan berlalu. Semua pesta, semua keterpanaan saudara kepada satu hal di dunia itu, dia akan berlalu. Maka damai sejahtera Allah yang sesungguhnya saudaranya, the peace of heaven itu tidak boleh berakhir di sini. Ya, enggak boleh, saudara. Tapi dia harus berakhir pada satu pengharapan. Yaitu pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Wah, 3 keping ini tidak berarti apa-apa buat saudara. Karena bukanlah kepingan emas.
Ya, warnanya pun tidak ada yang berwarna. Ya, semuanya warnanya. Tapi kalau saudara lihat, ada nggak artinya? Ya, saudara ya. Saya nggak, saya termenung di bawah mentari. Ya, saudara ya. Mungkin Grace mau nyanyi dulu? Udah Om, ya. Kita termenung saudara ya melihat kepingan ini, tapi saya kok punya, tiba-tiba kok Tuhan kok kasih, wah kok warnanya kok bisa, ini warna default saudara ya, jadi saya nggak mau warnain, itu default ya. Saudara bisa lihat ya, di sini merah dan di sini ungu saudara. Merah itu saudara tahu ya, ya, kutan kebaikan darah Kristus saudara. Ya kalau bukan darah saudara dan saya nggak punya harga. Ya, because his blood, ya. Tapi yang menarik tidak berhenti di situ, tapi harus berakhir dengan harga tinggi. Yakar harus berakhir dengan harga mulia, saudara. Harus berakhir dengan kemuliaan, ya. Dan itu ya direpresentasikan dengan purple kan, saudara ya. Saudara. Ya, saya berharap nih saudara ya, saya berdoa saudara ya, supaya frame malam hari ini itu kita bisa benar-benar dapat kekayaannya sampai akhir tahun ini. Kalau memang harus berakhir tahun ini, kalau harus tahun-tahun yang akan datang, biarkanlah Tuhan yang terus bekerja. Tapi ini harus menjadi frame kita saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, milikilah kebenaran damai sejahtera ini di dalam batin saudara, ya. Jadi kalau saudara berhadapan dengan dunia ini, saudara, ya, saudara berhadapan dengan, ya, dengan selebrasi, ya, dunia ini, gitu ya, atau keterpurukan dunia ini, saudara tidak usah larut dan tidak usah terjerat di dalamnya. Saudara harus selalu dilepaskan ya dari segala sesuatu itu dan memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya ya, yaitu kemerdekaan yang membawa saya dan saudara memiliki 3 ya pemahaman mengenai damai sejahtera ini ya. Yang pertama itu apa saudara? Allah mendamaikan dirinya dengan dunia. Dan saudara yang memberi diri didamaikan dengan Allah, saudara mengambil bagian di dalamnya. Mari kita lihat beberapa ayat yang terkait dengan itu ya. Jadi Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, saudara, di dalam Kristus. Dengan cara apa, saudara? Nah, ya, dengan cara apa? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, itu saudara ya. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Mari kita lihat ayatnya di Roma 3 ayat 25. Nah ini saudara ya. Ada yang bisa baca? Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Hampir saudara ya. Ya memang mudah terpeleset ya. Tapi saudara tangkap nggak sesuatu yang membangkitkan bulu kuduk di sini saudara ya? Allah itu menunjukkan keadilannya dengan cara apa katanya? Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu dalam masa kesabarannya. Ya, ini juga ya melihatnya ya. Tapi itu yang terjadi saudara. Supaya apa katanya?
supaya dia bisa menunjukkan keadilannya. Ada yang ingat ini bicara mengenai apa? Rencana apa ini? Kerelaan. Oke. Siapa yang jawab itu ya? Dorcas ya? Ya, Pak. Ya, ini yang disebut rencana kerelaannya, saudara. Ya. Kalau saudara baca ini di mana terdapat itu? Efesus ya. Efesus 1 ayat 19 sampai. Itu penting ya. Sampai 21 kalau nggak salah. Betul, bisa dicek nggak? Nah, boleh kita cek di sini ya. Bukan. Ada yang sudah dapat? Efesus 1 ayat sebelum 19. Oke. Dari ayat berapa? Mungkin 16 ya. 9 sampai 12. Nah, itu. 9, karena di bawahnya ayat 5 tuh. 9 sampai 12. Ini banyak orang yang tidak. Ini teman-teman kalau mengerti ini tuh bisa tuh merenungkan lagu tadi itu. Ku hutang kebaikan, ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan. Ya. Rahasia kehendaknya, saudara tahu. Ini rahasia tuh kehendaknya, ya, sesuai dengan rencana kerelaannya. Gitu. Yaitu rencana kerelaan yang semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saya baca ini tuh kayak pingin seminar, ya. Ini lebih menarik dari filsafat apapun saya kira, saudara. Saudara kebayang kan? Ini ya, saudara sambungkan itu ya dengan ini loh. Nih. Kristus telah ini saudara. Kristus Yesus itu telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Jadi kalau sampai saudara dengar pertanyaan, bagaimana Allah menunjukkan keadilannya yang terbesar di sepanjang sejarah manusia? Ini nih, dia sudah membiarkan dosa, ya, dalam masa kesabarannya. Ya. Dan itu katanya apa? Ini adalah rahasia kehendaknya. Ya, sesuai dengan rencana kerelaannya. Yang semula sama kan, persis sama dengan yang di atas ya. Semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Betul nggak? Ini ayat ini kok nyambung banget nih. 1 ayat 9 ya sama Roma 3 ayat 25 ya. Jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian, ditentukan Allah. Terus di sini dibilang apa? Rencana kerelaannya yang dari semula ditetapkannya di dalam Kristus. Wow. Ya. Itu mungkin ya di situ, sampai di situ saja karena ke bawah ini temanya jadi berbeda nih. Setahu saya ini lebih ke mengenai damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada kamu yang dekat ya. Nah, tapi teman-teman kalau nah, baru kita lihat nih di 2 Korintus 5 ayat 19 kan nih, dengan cara apa? Allah mendamaikan dunia dengan dirinya ya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Gitu kan? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Nah, itu kemudian kita lihat bagian yang paling menyimpulkan jadi di 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Allah adalah dan Kristus
adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ya. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini menarik, saudara, ya. Di kalimat ini jadi terbuka nih, ya. Karena apa? Dikatakan apa? Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, ya. Sehingga saudara, ya, ayat 20 di 2 Korintus 5 ayat 19 ini berkata begini, saudara. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Oke. Nah, kita lanjut, ya. Bagian yang kita ini. Jadi dengan cara tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ya. Melainkan apa? Nah, ini kaya sekali bagian kedua ini, saudara. Saudara harus perhatikan. Melainkan Allah telah memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, dan menempatkan mereka kudus, tak bercacat, dan tak bercelah. Ya, barang siapa, karena mereka yang dipilihnya, mereka juga yang ditentukannya. Mereka yang ditentukannya, mereka juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka inilah yang ditempatkan menjadi kudus, tak bercacat, dan tak bercelah. Nah, mari kita lihat bagian-bagian ayat itu, ya. Oke, Efesus 1 ayat 4-5. Dan Roma 8 ayat 29-30. Ya. Ya, sebab saudara kalau perhatikan di sini, saya harus jelaskan di sini, ya. Ini bagus, ini dijelaskan. Saudara lihat kata memilih dan menentukan. Ayat ini sangat paralel. Jadi saudara gampang mengingatnya. Dipilih dan ditentukannya. Allah memilih. Allah telah memilih. Allah telah menentukan. Dipilih Allah. Ditentukan Allah. Ya. Nah, ya, saudara. Jadi satu titik kulminasi gitu, ya. Point of returns, ya, titik balik ini di sini, saudara, ya. Jadi dari tidak memperhatikan pelanggarannya, melainkan apa? Memilih, menentukan, ya. Memilih dan menentukan sebelum dunia dijadikan atau sejak dari semula, ya, oleh Yesus Kristus, ya. Dari semula sebelum dunia dijadikan. Dan lanjutannya apa, saudara? Mereka itu dipanggilnya. Mereka itu dibenarkannya, dan mereka itu dimuliakannya. Ya. Ini nih, ya. Jadi keadaan yang suffer, ya, ada di bawah bayang-bayang murka Allah, itu sudah apa? Diselamatkan oleh pendamaian Allah. Ya. Diselamatkan oleh pendamaian Allah. Dengan cara apa? Di dalam rencananya Allah, yaitu rencana kerelaannya, saudara. Ya, di mana sebelum dunia dijadikan, sejak semula Allah telah memilih, Allah telah menentukan, ya. Yaitu mereka itu juga yang telah dipilih, yang telah ditentukan, itu mereka itu yang dipanggilnya, dan mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka itu juga yang dimuliakannya, ya. Oke. Nah, mereka ini juga menurut Kolose 1 ayat 22, saudara, ya,
mereka yang didamaikannya ini juga, itu saudara, yang ditempatkannya kudus, tak bercacat dan tak bercelah. Ya. Kita membahas kekudusan kan? Nah, saudara harus paham ini, ya. Ini jadi landasan kan? Bahwa apa? Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kemenangannya untuk menempatkan kamu kudus. Jadi tidak ada, saudara ya, dari upaya, dari usaha, dari puasa, ibadah, dari semua pelayanan yang membuat engkau bisa jadi kudus, ditempatkan kudus. Tidak, saudara. Ya. Bahkan saya sengaja ambil Efesus 5 ayat 27 untuk menunjukkan satu kondisi yang tepat yang dimaksudkan. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Saudara ya, di sini ada sesuatu yang sangat penting, saudara perhatikan. Jadi ketika dikatakan menempatkan kamu kudus, tak bercacat dan tak bercelah, ini ada menarik di sini, supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Jadi ada satu kata nih, saudara, yang penting, jemaat. Ya. Jadi dia menentukan, ya, satu jemaat, satu keadaan, ya, satu keadaan di mana setiap orang yang memberikan dirinya didamaikan, setiap orang yang menerima Kristus itu dapat mengambil bagian di dalamnya. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, melainkan Allah telah memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, dan menempatkan mereka kudus, tak bercacat dan tak bercelah. Saudara, sampai sini paham ya? Wow, ini yang disebut apa? Saudara memiliki identitas baru dalam Kristus. Ya, di sini ada satu kata yang belum disinggung, tapi memang saya tidak terkait langsung, tapi saudara bisa tahu bahwa ketika itu orang menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Disinilah 2 Korintus 5 ayat 17 itu ya. Menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Di sini ya. Saudara lihat ya, tidak diperhitungkan pelanggarannya, melainkan telah ditempatkan menjadi kudus. Saudara menjadi ciptaan baru, new creation, dapat identitas baru dalam Kristus, ya. Nah, sehingga, wah, saudara ya, jadi ada kesimpulan di bagian pertama ini. Nah, perhatiin kesimpulannya, saudara ya. Sehingga yang menerimanya, saudara, yang memberi dirinya didamaikan. Ya, karena apa? 1 Yohanes 2 ayat 2 apa? Ya, bukan untuk kita saja, tapi apa? Untuk seluruh dunia, ya. Dan ia, Kristus, ya, menjadi pendamai untuk dosa kita, bukan hanya untuk dosa kita saja, tapi untuk seluruh dunia, ya. Tetapi orang yang dapat mengambil bagian di dalam apa? Di dalam jemaat yang kudus, yang ditempatkan kudus, yang tak bercelah tadi itu, ya, yang dibahas di Efesus 5 ayat 27. Itu adalah mereka yang menerimanya. Ya, mereka yang memberi dirinya didamaikan, ya. 2 Korintus 5 ayat 20 tadi kan. Ya, berilah dirimu didamaikan. Ya. Sehingga barang siapa yang memberi dirinya didamaikan, harusnya ditambah itu ya. Atau yang menerimanya. Itu. Jadi orang yang tidak beri, saudara ya, ini perlu kita hold sebentar. Orang yang tidak memberikan dirinya didamaikan, sekalipun Allah surga mendamaikan dirinya dengan dunia, tapi orang yang tidak memberikan dirinya untuk didamaikan tidak dapat mengambil bagian di dalam kebenaran itu, yang memerdekakan itu, yang membawa the peace of heaven itu, yang membawa damai sejahtera itu, yang membawa shalom itu, nggak ada. Gitu. Orang yang tidak menerima Kristus, yang ditentukan Allah untuk menjadi pendamai, ya, pendamaian dunia ini, ia tidak dapat mengambil bagian di dalam
di dalam kebenaran itu. Tidak dapat mengambil bagian di dalam damai sejahtera itu. Tetapi Yohanes 1 ayat 12 bilang apa? Ada yang bisa bantu? Hafal. Yohanes 1 ayat 12. Kalau mau hafal jangan lihat ke bawah, lihat ke layar. Apalagi tutup layar itu udah jelas-jelas. Langsung lihat. Apa Yohanes 1 ayat 12? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu kamu yang percaya di dalam namanya. Oke, paling tidak Pak Tadu sudah mulai dengan kata yang benar. Jadi kata di depannya apa? Tetapi. Artinya apa? Ada keadaan yang memang sebaliknya. Apa itu, saudara? Di ayat 10-11 dibilang apa? Dia datang kepada umat kepilihan, tapi umat kepunyaannya itu tidak mengenalnya. Ya, tidak mengenalnya. Ya. Atau tidak mau mengenalnya. Ya. Karena waktu itu mereka melihat, makanya Yesus bilang, kamu punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar. Gitu. Nah, ayat 12 bilang, tetapi semua yang menerimanya. Ingat ya, gitu kata-katanya. Ini saudara nggak bisa lupa ayat ini. Ya, kalau saudara lupa ayat ini, ya, kau lupa dari mana kau diangkat. ya, saudara ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, exousia, untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Ya, gitu. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Wah, pakai kata itu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin, saudara. Nah, ya, jadi kesimpulan yang di bagian pertama ini, saudara ya, di blok pertama ini adalah apa? Sehingga yang menerimanya, nanti saya tambahin ini ya, bahwa semua yang memberi dirinya didamaikan. Ya, itu penting sekali karena ini kan konteksnya diperdamaikan dengan Allah, ya kan? Nanti saudara lihat itu di 2 Korintus 5 ayat 19 ya. Jadi supaya kita ini sekarang aja ya, supaya saya bisa share juga nanti ya. Sehingga yang memberikan dirinya didamaikan ya, dan menerimanya gitu ya. Itu di 2 Korintus 5 ayat 20. Saudara kalau ingat saudara ya, hanya kebenaran yang sungguh-sungguh dapat memerdekakan engkau. Ya. Teman bisa hilang. Ya. Semua hubungan bisa hilang. Tapi kalau engkau tetap memiliki kebenaran di dalam engkau, jadi bukti bahwa engkau memiliki hubungan dengan Kristus, engkau akan tetap menikmati the peace of heaven, damai sejahtera. Ya. Sehingga yang memberikan dirinya didamaikan dan menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini saudara ya. Dan apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, saudara ya, ini ya. Mari kita hafal ayatnya ya, saudara ya. Mari kita hafal ayatnya. Oke. Ini bagian terakhir malam hari ini. Nah, ini ya. Ya. Jadi dikatakan tadi pelanggaran-pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ya, yaitu Allah yang mendamaikan dirinya dengan dunia ini. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Nah, ya. Baru di Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya, saudara pakai kata supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya. Nah, ini yang disimpulkan di Efesus 1 ayat 13-14 nih saudara ya, yaitu kamu katanya. Ini kamu yang menerimanya
Ya, kamu yang memberi dirimu didamaikan, kamu yang ditempatkan kudus, kamu. Ya. Di dalam dia kamu, ya. Kamu yang sudah mendengar firman kebenaran. Oke? Ini bisa jadi pertanyaannya, siapakah kamu? Ya. Yang dimaksudkan dalam Efesus 1 ayat 13-14. Kalau ada yang jawab saya, wah. Siapa saya? Ya harus dijelaskan gitu ya. Bagus itu sebenarnya. Siapa kamu? Saya yang telah menerimanya. Saya yang telah memberikan diri didamaikan dengan Allah. Saya yang telah ditempatkan kudus oleh Allah, ya, yaitu saya yang telah mendengarkan firman kebenaran. Yaitu apa? Saya yang ketika saya percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Oke. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Wah, jaminan nih. Jaminan dalam kata aslinya, saudara, ini diterjemahkan dengan warisan, gitu. Warisan, ya, satu warisan. Jadi warisan itu artinya apa, saudara? Sebenarnya saudara itu memiliki hak untuk menerimanya, gitu. Tapi apakah sudah menerimanya? Nah, itu adalah satu proses, ya. Ada satu yang harus yang harus dipenuhi. Dalam bahasa aslinya itu, saudara, ya, itu dituliskan begitu, pledge. Pledge itu, saudara, itu sesuatu yang saudara harus memenuhi A, B, C, D, gitu ya, syarat untuk menerimanya. Tapi saudara memiliki hak untuk menerima. Berbeda sekali kalau saudara tidak punya hak. Saudara, kalau orang yang tidak didamaikan dirinya orang yang tidak memberikan dirinya didamaikan dengan Allah, atau tidak menerimanya, itu tidak punya hak, saudara. Tapi orang yang memberi dirinya didamaikan, orang yang menerimanya, itu memiliki hak. Ya, terhadap apa? Hak apa? Hak jadi ahli waris. Tetapi dia harus memenuhi, ya, hal-hal tertentu untuk menerima warisan itu. Nah, itu kita nanti bahas di dalam bagian kedua, ya, dan ketiga, ya, mengenai damai sejahtera Allah, ya. Oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang memberikan dirinya didamaikan dengan Allah dan menerima Kristus, ya, itu diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini identitas baru di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru, yaitu menjadi anak-anak Allah, ya. Kalau kamu adalah anak, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Menjadi apa? Jaminan. Artinya apa? Artinya apa, saudara? Yang dimaksud dengan Roh Kudus menjadi jaminan, nah ini bagus nih. Yang dimaksud dengan Roh Kudus di dalam Efesus 1 ayat 14 ini, yang dimaksud dengan Roh Kudus menjadi jaminan apa? Kita berhak menerima janji. Jadi yang disebut Roh Kudus menjadi jaminan adalah kita memiliki hak waris untuk menerima janji Allah. Oke? Ya, jadi bisa, ya, apakah ini berarti bahwa Roh Kudus menjadi artinya menjadi jaminan kita diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Nah, itu juga bisa jadi optionnya. Tidak, saudara, ya. Tapi Roh Kudus sebagai jaminan artinya apa? Artinya kita memiliki hak waris untuk menerima janji. Ya. Menerima hak waris untuk menerima janji, ya. Oke. Kita kembali, ya, saudara, ya. Oke, ya. Jadi kita selesai di bagian pertama ini. Itulah arti damai sejahtera Kristus yang harus kita miliki di dalam perjalanan kita sebagai anak Allah mengiring Yesus, ya, mengiring Yesus, ya, bahwa Allah telah mendamaikan dirinya dengan dunia dan dengan dunia,
Artinya apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran kita, tapi apa? Tapi apa? Memilih, menentukan, ya, memanggil, ya, bahkan membenarkan kita, ya, dan menempatkan kita kudus, ya, tak bercacat, tak bercelah, ya. Sehingga apa katanya? Kita yang memberi diri didamaikan dengan Dia, yaitu yang menerimanya, ya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita berhenti di sini, saudara, menjadi new creation, ya, menjadi anak Allah. Itu artinya punya identitas baru dalam Kristus. Nah, saudara tahu nggak? Itu artinya apa, saudara? Saudara akan limpah dengan syukur. Ya, saudara akan limpah dengan syukur mengenai betapa begitu besar kasih pengorbananmu, Tuhan. Ya. Apa? Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jadi itu benar-benar bukan take it for granted, bukan you deserve it, gitu ya. Bukan seolah-olah itu adalah hak kita, tapi itu benar-benar adalah pemberian. Sehingga kita bisa berkata, ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. Damai sejahtera ini, saudara, itu akan terus, ya, mengalir dalam diri kita itu ketika kita terus membawa kematian Yesus dalam diri kita. Ya, ini di sini, ya. Nah, ya, kita akan lanjutkan besok, ya, di blok, ya, yang kedua, ya, dan mungkin hari Kamis blok yang ketiga. Semakin dalam, ya, saudara, ya, sehingga semakin saudara tahu bahwa damai sejahtera itu tidak semu, tetapi mata hati saudara bisa melihat, sehingga dia menjadi, ya, batu yang kuat, dasar yang kuat, gitu. Jadi dasar yang kuat, ya. Jadi damai sejahteramu tidak dari dunia, gitu. Engkau benar-benar memilikinya di dalam diri, ya, yaitu perkataan-perkataan Kristus itu. Jadi saudara baca ulang ayat-ayat tadi itu, baca ulang, saudara akan ditolong oleh Roh Kudus untuk kebenaran itu semakin kaya disingkapkan dalam diri saudara. Ya, itu yang menjadi kekayaan, itu akan menjadi sumber mata air, dikatakan saudara, yang akan terus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Gitu, ya. Wah, yang lain, saudara, sekali lagi, ya, saya katakan pesta-pesta berbatas waktu. Ya, jangankan pesta, saudara, masalah saudara saja, ya, itu juga berbatas waktu, akan selesai, punya, ya, punya lifetime-nya namanya, ya, punya lifetime. Setelah itu mati dia, ya. Ya, masalah ganti masalah, pesta ganti pesta. Paulus bilang, aku tahu kelimpahan. Ya, itu bukan rahasia bagiku. Aku tahu kekurangan, itu bukan rahasia bagiku. Ya, tapi dia cari jalan damai di dalam Kristus. Dia cari sumber sukacita itu sungguh-sungguh, ya, di dalam Kristus, ya. Oke. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau tahu persis dunia yang penuh dengan semak duri dan semak belukar ini, ya, padang gurun ini, Tuhan. Engkau tahu persis keadaannya, sehingga Engkau memberikan kepada kami senjata-senjata kebenaran yang dapat membawakan ke dalam kemerdekaan. Ya, kami dapat diberi senjata-senjata ini untuk percaya, untuk dapat percaya, untuk dapat yakin bahwa Allah saja menjadi cukup dalam hidup kami. Engkau sendirilah yang, ya, membentangkan kemahmu di tengah-tengah umatmu. Engkau pemilik semesta, Engkaulah yang memiliki hidup kami. Engkau Allah di hidup kami, Engkau Allah di kematian kami. Engkau Allah orang hidup dan Engkau Allah orang mati.
Tidak ada yang tersembunyi darimu Tuhan. Untuk itu kami sungguh mengucap syukur karena kami disingkapkan dengan kebenaran-kebenaran yang dapat membawa kami ke dalam damai yang sejati. Terima kasih Bapak untuk setiap perkataan-perkataan yang Engkau boleh singkapkan di dalam hati kami masing-masing. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau dengan limpahnya boleh membukakan rahasia-rahasia yang lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Hal-hal yang akan datang. Ya, kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kami tidak menunggu ya pengharapan-pengharapan dari hari-hari esok. Ya. Kami tidak mengharapkan sesuatu kebaikan dari hari esok. Tapi kami mengharapkan sumber kekuatan itu dari Tuhan sendiri. Yang ada hari ini bukan yang akan datang hari esok. Yang sejak kemarin, sejak hari ini sudah ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tidak seharusnya, tidak semestinya memiliki kekhawatiran mengenai hari esok. Karena kami tahu Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, hamba doa supaya Engkau menyingkapkan setiap perkataan-perkataan Kristus ini dengan segala kekayaannya di dalam batin kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat dibawa ke dalam seluruh kepenuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. 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 Saudara diberkati ya. Amin.